Nabila di sini mengalami kesulitan dalam belajar dan merasa tidak termotivasi. Iya Ibu, betul saya mengalami kesulitan dalam belajar dan merasa sangat kurang dan tidak termotivasi. Apa yang membuat Nabila ini merasa tidak termotivasi? Saya merasa Ibu bahwa saya tidak memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, di mana saya merasa tidak memiliki akun pribadi dalam apa yang saya pelajari Ibu. Baik, apakah Nabila sudah pernah mencoba menetapkan tujuan belajar yang spesifik? Dalam hal ini Ibu tidak pernah Ibu, di mana saya tidak harus memulai, saya tidak tahu harus memulai dari bagian mana dulu Ibu dan dari mana saya harus memulainya. Baik, kalau begitu Ibu akan membantu Nabila untuk membuat daftar tujuan belajar yang spesifik. Jadi sebenarnya apa yang ingin Nabila capai dalam belajar dan apakah ada subjek tertentu yang ingin Nabila kuasai dan karir yang ingin Nabila capai di masa depan? Saya sebenarnya Ibu ingin menjadi seorang ahli dalam bidang matematika sendiri Ibu, dan ingin mencapai dalam menjadi insinyur di masa depan nantinya Ibu bagi karir saya Ibu. Bagaimana Nabila bisa meningkatkan pemahaman Nabila dalam pembelajaran matematika? Dari saya sendiri Ibu, saya bisa meminta penjelasan lebih lanjut baik kepada guru maupun dari teman saya Ibu terkait menjelaskan konsep-konsep yang belum saya mengerti Ibu, dan saya juga bisa berlatih Ibu dalam menonton video-video pembelajaran tentang soal-soal latihan di bidang ada. Bagus yang Nabila. Bagaimana Nabila jika mengalami kesulitan dalam belajar, bagaimana Nabila mengatasi kesulitan belajar tersebut? Saya biasa Ibu mencari sumber-sumber belajar dari buku lain, dan juga Ibu mencari video-video tutorial terkait dengan pembelajaran yang kurang saya mengerti. Itu adalah apa yang baik, apa yang bagus untuk mengatasi terkait dengan perasaan Nabila. Apakah Nabila memiliki perasaan tertentu Sebenarnya Ibu, saya memiliki perasaan yang cemas akan pembelajaran saya Ibu, dan saya juga takut akan pelajaran saya ini di masa depan saya nanti. perasaan itu yang wajar adalah, namun di sini perasaan tersebut tidak boleh membuat Nabila mengalami kesulitan untuk melakukan Nabila. Dan itu berharap Nabila bisa mengatasi kesulitan belajar ini dengan cara yang Ya, saya dari apa yang telah Ibu jelaskan kepada saya Ibu, saya merasa lebih siap dan mulai termotivasi lagi untuk mencapai sebuah tujuan dari belajar saya sendiri Ibu, dan juga masa depan saya. Dari itu Ibu, terima kasih. Selamat pagi, apakah ada yang bisa saya bantu? Pagi Ibu, sebenarnya saya memiliki kecemasan Ibu, takut tidak bisa mengatasi masalah saya, dan saya juga ikut takut akan kegagalan melakukan presentasi. Saya mengerti perasaan Anda. Apakah Anda merasa cemas dan tidak nyaman saat berbicara di depan umum? Ini Ibu, Apa yang Anda harapkan setelah melakukan konser ini? saya berharap Ibu bisa mengatasi kecemasan saya dan bisa melakukan presentasi dengan baik. Baiklah, mari kita mulai dengan eksplorasi masalah Anda yang lebih dalam. Apa yang membuat Anda merasa cemas saat berbicara di depan umum? Saya takut Ibu orang-orang akan menilai salah buruk, dan saya takut Ibu melakukan presentasi yang semakin baik. Saya mengerti perasaan Anda. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa kelebihan? Saya itu suka menulis. Kadang saya mengekspresikan diri saya melalui tulisan saya.
bagus, itu kelebihan yang bagus. Bagaimana jika saya kita mencari cara untuk memanfaatkan kelebihan ya, itu mungkin bisa membantu. Baik Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama, bagaimana kalau kita membuat rencana tindakan untuk mengatasi rasa cemas Anda. ini saya bisa mencoba. Baiklah, mari kita membuat rencana tindakan bersama-sama. Pertama-tama kita membuat presentasi. Selamat pagi Naleli, bagaimana perasaannya hari ini? Pagi Bu, saya merasa sangat cemas dan takut akan masa depan saya. Saya tidak tahu harus kemana, dan itu sangat menyakitkan. Saya mengerti perasaan Nak Leli, di mana terkadang perasaan tidak pasti tentang masa depan itu bisa sangat mendekat. Jadi mari kita bicarakan lebih lanjut terkait tentang perasaan Nak Leli ini. Apakah kamu tahu apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu, atau apa yang membuatmu merasa bahagia? Saya tidak yakin Bu. Sebagian dari masalahnya saya merasa saya tidak tahu dan tidak memiliki arah yang hidup saya. Jika begitu, itu adalah sebuah perasaan yang sebenarnya sudah sangat umum dan Leli. Jika kamu mengizinkan ibu, saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman pribadi saya dengan kamu. Ketika saya masih muda, saya juga merasa sangat kebingungan tentang masa depan saya, di mana saya merasa seperti semua orang di sekitar saya memiliki rencana hidup yang jelas, namun dengan saya sendiri masih tidak harus kemana, sehingga itu membuat saya juga merasa cemas, yaitu perasaan cemas tentang masa depan itu terkadang dialami oleh seseorang. Benarkah? Tapi ibu adalah konselor musik. Ya, itu hal yang benar Kak Leli, di mana saya ingin memberikan contoh bahwasannya perasaan kebingungan dan ketidakpastian itu adalah bagian daripada normal, di mana perjalanan hidup kita dan kadang-kadang hal-hal yang tak terduga atau ketidakpastian itulah yang bisa membawa kita ke arah yang paling bermakna. Namun sekarang bagaimana perasaan Nak Leli? Saya merasa sedikit lebih jauh. Saya masih keras tentang masa depan. Itu wajar Nak Leli. Tetapi dalam hal ini ingatlah bahwa ketidakpastian itu adalah normal, dan ini adalah peluang di mana untuk menemukan tujuan hidup yang sejati. Apa yang bisa kita lakukan adalah mulai dengan merenungkan minat dan hobi. Apa yang kamu miliki, apa yang membuatmu merasa bahagia, dan apa yang kamu capai dalam hidupmu. Nah, perlahan-lahan kita bisa membangun arah itu dan tujuan itu dengan lebih jelas. Terdengar seperti langkah yang baik. Namun selain itu, penting juga untuk menghargai proses eksplorasi diri Nak Leli sendiri. Saya akan membantu Nak Leli menjelajahi minat dan tujuan Nak Leli dengan lebih dalam lagi, dalam membantu Nak Leli memahami perasaan selama proses ini nantinya. Dan ketahui bahwa Nak Leli tidak sendirian dalam perasaan ini, melainkan banyak orang yang seperti itu. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi terkait dengan, semoga kita bisa bekerja sama untuk membantu Nak Leli merasa lebih lega lagi, lebih leluasa tentang masa depan yang tidak pasti ini.
Baik, terima kasih Bu. Baik, Dari apa yang telah saya praktikkan sebagai seorang konselor dengan keterampilan mempersonalisasi masalah konseli, menurut saya sudah cukup baik, yang dimana saya telah menanggapi arti yang diungkapkan oleh konseli, merespon perasaan yang diungkapkan oleh konseli, dan membantu konseli mengembangkan pemahaman tentang kesadaran pribadi dari masalah yang dihadapinya. Menurut pengamatan saya, konselor membantu konseli mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya. Sebagai seorang konselor harus memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Mereka harus dapat memberikan perhatian penuh kepada konseli dan memahami dengan baik apa yang sedang dialami oleh konseli.